Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Inilah saham fenomenal, blue chip, dividen tinggi, fundamental luar biasa, tapi... Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin akan sharing satu saham yang punya berbagai kelebihan yang luar biasa, yaitu punya market cap yang sangat besar, merupakan salah satu saham blue chip, dividen yield yang dibagi sangat menarik, dan mempunyai fundamental yang luar biasa. Tapi, dari semua kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan ini, ada satu kelemahan yang membuat saham perusahaan banyak dijauh investor. Apakah itu? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Sebagai informasi, di akhir video Mimin akan menyampaikan nama sahamnya. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 92,50% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang beredar di masyarakat adalah sebesar 7,50%. Perusahaan ini punya kepemilikan saham mayoritas yang sangat besar, yaitu 92,5%. Dengan kepemilikan seperti ini, tentu saja Mimin berpendapat bahwa owner perusahaan masih optimis dengan perusahaan ini karena berani untuk memegangnya dalam jumlah yang besar. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan kepemilikan saham oleh top management. Hal berikutnya yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut, di mana tidak ada top management yang memiliki saham perusahaan, baik itu komisaris maupun direksi. Poin ini tentu menjadi tanda tanya bagi Mimin. Kenapa top management perusahaan tidak ingin punya perusahaan ini, padahal termasuk blue chip, dividennya besar, dan fundamentalnya juga bagus. Apakah ada alasan di balik itu? Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neracanya. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 15,14% dalam 4 tahun terakhir dari yang awalnya berada di angka 43,14 triliun menjadi 49,67 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 50,9 triliun, aset perusahaan mengalami penurunan sebanyak 2,42%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 115,17% selama 4 tahun dari yang awalnya 9,03 triliun menjadi 19,43 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 15,22 triliun, liabilitas perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 27,66%. Dari sini kita bisa melihat bahwa aset perusahaan masih terlihat bertumbuh dalam 4 tahun, namun terjadi sedikit penurunan di tahun 2020 dengan nominal 2,42%. Sedangkan dari sisi hutang terjadi peningkatan yang cukup signifikan di mana naik lebih dari 100% selama 4 tahun dan 27,66% hanya dalam waktu 1 tahun saja. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 92,43 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 6,72% dibandingkan tahun 2017 dengan angkanya 99,09 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 106,06 triliun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebanyak 12,85%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 8,58 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 32,28% dibandingkan tahun 2017 dengan nominal 12,67 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 13,72 triliun, perolehan laba mengalami penurunan juga sebanyak 37,46%. Dari poin ini kita bisa melihat bahwa dalam 4 tahun terakhir laba rugi perusahaan mengalami penurunan kinerja baik dari pendapatan maupun dari laba. Namun hal paling terdampak bisa dilihat dari performa laba perusahaan di mana turun sebanyak 32,28% dalam 4 tahun dan 37,46% dalam 1 tahun. Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp119,80 pada tanggal 29 Mei 2020. Dengan menggunakan harga saham 1.270, dividen yield yang diberikan sekitar 9,43%. Saat video ini dibuat, perusahaan belum mengumumkan kebijakan dividen di tahun 2021, sehingga tentu belum bisa ditampilkan. Namun di tahun 2020, dengan mengacu pada harga
Saat video ini dibuat, yield yang ditawarkan bisa mencapai 9,43%. Tentu yield ini sangat luar biasa, apalagi bagi perusahaan blue chip yang punya market cap besar dan fundamental yang bagus. Tapi ada satu hal lagi yang harus Anda perhatikan. Kita bahas di poin berikutnya ya. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 3.830. Apabila membandingkan dengan harga saham 1.270 saat video ini dibuat, berarti sudah terjadi penurunan sekitar 66,84%. Harga saham perusahaan ini sudah mengalami penurunan sebanyak 66,84% dalam 4 tahun terakhir. Artinya, orang yang berinvestasi di perusahaan ini sejak tahun 2017, kemungkinan besar sampai saat ini masih mengalami kerugian. Untung saja perusahaan ini rutin membagi dividen dengan yield yang besar, dan setidaknya hal itu bisa menjadi penghibur bagi pemegang sahamnya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa fundamental perusahaan ini memang baik dan berada di atas rata-rata. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 1.270, per saham ini berada di angka 14,28 kali dan PBV 4,50 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka Rp282. Apabila harga saham naik 1 kali lipat menjadi 2.540, berarti valuasi PBV saham ini masih berada di angka 9,01 kali. Bagi Mimin pribadi, sangat sulit bagi perusahaan untuk menghasilkan multi-bagger dengan kinerja yang ada seperti di tahun 2020. Apabila harganya naik 1 kali lipat, PBV saham ini bahkan sudah mencapai 9,01 kali, yang mana sudah sangat mahal sekali bagi perusahaan di kelasnya. Namun, apabila ke depan kinerja perusahaan mampu tumbuh lebih pesat, hal itu mungkin masih bisa dipertimbangkan. Apakah poin ini yang menyebabkan harga sahamnya terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu? Setelah melihat beberapa aspek tadi, apakah Anda sudah mengetahui nama saham yang dimaksud? Sebenarnya Mimin sedang membahas saham HMSP atau HM Sampurna. Perusahaan ini listing sejak 15 Agustus 1990 dan bergerak di sektor tobacco. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini ya. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analysis Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Thank you.